Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masdi Kurniawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah sistem terdistribusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi sistem terdistribusi. Nah, di sini adalah sinkronisasi. Nah, sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Sinkronisasi umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat sinkronisasi. Penyelesaian terhadap masalah ini sangat penting karena perkembangan teknologi sistem komputer menuju ke sistem multiprocessing terdistribusi dan paralel yang mengharuskan adanya proses-proses pengukuran, proses konkuren. Nah, selanjutnya di sini ada sinkronisasi log. Sinkronisasi merupakan bagian penting untuk kerjasama dalam pemakaian sumber daya berbagi, sharing request, pengurutan kejadian, kesepakatan log terbesar. Nah, untuk selanjutnya itu cara yang paling mudah untuk menentukan waktu adalah dengan bertanya langsung ke server waktu atau UTC. Hanya saja akan banyak perbedaan dalam request. Mungkinkah mensinkronkan semua log yang ada dalam sistem tersebar? Nah, untuk selanjutnya itu sinkron log logika. Walaupun menggunakan katalog sudah meluas, kata yang lebih tepat adalah timer untuk merujuk komponen dari rangkaian tersebut. Selalu ada sedikit perbedaan yang terjadi dan mengakibatkan perbedaan waktu yang disebut log skew. Algoritma Lamport. Menurut Lamport, sinkronisasi log tidak harus dilakukan dengan nilai mutlak logs-nya karena yang diperlukan dalam sinkronisasi proses-proses adalah urutan proses tersebut. Jadi yang dipentingkan adalah konsistensi internal log, bukan apakah log tersebut harus sama persis dengan waktu real. Log jenis ini biasanya disebut log logika. Di sini ada algoritma Berkeley. Algoritma Berkeley digunakan untuk mensinkronkan log relatif terhadap logs lainnya dan bukan terhadap master log tertentu. Nah, di sini ada algoritma Berkeley. Di sini ada gambarnya. Jadi demon time menanyakan nilai log ke semua mesin. Mesin-mesin menjawab. Demon time memberitahu semua mesin beberapa nilai koreksi yang harus digunakan. Nah, jadi itu yang untuk gambar yang A di sini itu untuk menanyakan nilai log ke semua mesin. Jadi yang A ini itu untuk keseluruhan. Jadi lognya itu untuk menanyakan ke mesin B dan C. Jadi keseluruhannya untuk menglog ke semua mesin. Nah, untuk yang mesin B itu menjawab. Jadi dari yang B itu menjawab, mesin menjawab semua dari
yang log A sama log C. Nah, untuk yang C itu daemon memberitahu semua mesin berapa nilai koreksi yang harus digunakan. Nah, jadi untuk yang C itu untuk memberitahu waktu. Jadi waktu yang digunakan itu berapa yang harus dikoreksi dan yang berapa yang harus digunakan. Nah, untuk selanjutnya itu synchron log pengguna. At most points makes delivery. Setiap pesan membawa pengenal koneksi dan timestamp. Untuk setiap koneksi server, timestamp menyimpan terbaru ke dalam tabel. Bila ada pesan masuk dengan timestamp yang lebih lama daripada timestamp yang disimpan, maka pesan tersebut akan ditolak dan dianggap sebagai duplikat. Nah, di sini ada algoritma terpusat. Di sini ada gambarnya juga ya. Dan untuk yang A itu proses 1 meminta izin request ke koordinator untuk masuk rectal region, izin diberikan grant. Untuk proses kedua meminta izin koordinator untuk masuk ke rectal region yang sama, koordinator tidak menjawab. Untuk proses yang ketiga itu bila proses 1 keluar dari rectal region, proses tersebut memberitahu koordinator yang kemudian mengizinkan proses kedua. Jadi proses yang pertama itu untuk meminta izin ke koordinator biar bisa dimasukkan ke creator region. Nah, untuk yang proses keduanya itu meminta izin juga ke koordinator untuk melakukan creator region. Nah, yang untuk yang proses ketiganya itu ketika satu keluar dari creator region, nah proses tersebut memberitahu kepada koordinator yang kemudian mengizinkan proses kedua. Nah, untuk selanjutnya itu algoritma tersebar. Di sini ada mutual exclusion. Algoritma ini bekerja dengan membuat sebuah proses yang ingin memasuki daerah kritis. Terlebih dahulu membuat pesan yang berisi nama daerah kritis yang ingin dimasukkan, nomor proses dan waktu tekniknya pesan ini dikirim ke semua proses dan asumsi komunikasi yang digunakan label. Bila sebuah proses menerima pesan request dari proses yang lain, respon yang diberikan tergantung dari stage proses terhadap nama daerah kritis yang dalam pesan tersebut. Nah, di sini ada algoritma tersebar. Nah, ada gambarnya, ada 3 A, B, sama C. Dan untuk yang A itu dua proses ingin masuk ke daerah kritis yang sama pada waktu yang bersamaan. Untuk yang B itu proses 0 memiliki timestamp yang lebih lama sehingga proses 0 menang. Bila proses 0 selesai, pesanan oke dikirim sehingga proses 2 sekarang dapat masuk ke dalam kritis. Nah, di sini ada algoritma token ring. Di sini juga ada gambarnya A sama B. Yang A sebuah grup proses yang tidak berurut dalam jaringan. Yang B itu ring logika yang disusun dalam software perbandingan 3 algoritma. Jadi untuk yang A itu jadi algoritmanya itu tidak berurut dalam sebuah jaringan. Nah, untuk yang B itu ring logika yang disusun dalam software perbandingan 3 algoritma. Jadi dalam 3 algoritma itu menyatu dalam satu susunan.